Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya mencoba untuk mengulas buku Sapiens atau Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia dari Profesor Yuval Noah Harari. Kebetulan saya membaca versi grafisnya lewat Google Playbook, saya membelinya, dan saya membaca lewat handphone. Dua-duanya sangat menarik, baik dari buku ini dan versi grafis. Dan ternyata sekarang juga sudah ada versi berbahasa Indonesia. Pertama-tama, saya bukanlah lulusan biologi, fisika, kimia, maupun sejarah. Jika ada kekeliruan, saya mohon maaf dan sekiranya dapat diluruskan di kolom komentar. Jadi ini berdasarkan pemahaman saya setelah membaca buku ditambah dengan sedikit browsing. Baik, kita mulai. Baca buku ini tuh kayak diajak melongok ke bawah nonton bergulirnya sejarah manusia sambil diceritain sama Prof. Harari. Storytellingnya sangat baik. Pada halaman pertama, Prof. Harari menuliskan Big Bang sebagai pembentukan alam semesta dalam ranah fisika, tentang atom, molekul, atau yang lainnya dalam ranah kimia. Kemudian organisme yang hidup itu dalam ranah biologi. Spesies Homo sapiens membentuk yang dinamai kebudayaan. Perkembangan selanjutnya dari kebudayaan manusia itu diulas dengan sejarah. Tapi sepertinya bidang-bidang itu bertautan. Buku ini menyoroti ada 3 revolusi penting dalam membentuk jalannya sejarah, yaitu pertama adalah revolusi kognitif dimulai 70.000 tahun yang lalu, yang kedua adalah revolusi pertanian sekitar 12.000 tahun silam, dan ketiga revolusi sains baru saja sekitar 5 abad lalu. Yang saya dapatkan dari membaca buku ini, di era sekarang kan hanya kita ya seolah-olah, yaitu Homo sapiens sebagai spesies manusia yang sangat unik, pintar, bijak seperti makna kata sapiens, dan terlepas dari lainnya selama 10.000 tahun terakhir. Tapi sebetulnya apa itu Homo sapiens dan benarkah kita spesial itu, dan kenapa sekarang kita ada di kondisi saat ini atau peradaban maju ini? Homo sapiens adalah merujuk ke spesies. Kalau diurutkan dalam taksonomi biologi gitu, kita itu kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Primata, family Hominid, genus Homo, baru spesies Sapiens atau Sapiens. Homo merujuk ke genus, sedangkan Homo sapiens adalah kita sebagai spesies. Tapi kalau ditelusur ke atas, kita itu famili besar dari kera atau hominid. Kata manusia di buku ini adalah hewan yang merupakan anggota genus Homo, gitu. Dan kita emang bukan satu-satunya spesies manusia dari genus Homo. Kita berkerabat dengan Homo lainnya, ada Homo erectus, Homo neanderthalensis yang sering disebut Homo neanderthal di buku ini, Homo rudolfensis, dan lain-lainnya. Jadi semuanya itu tergolong manusia. Ada salah kaprah kalau spesies-spesies tadi itu seolah-olah berevolusi dalam satu garis lurus yang sederhana menjadi Homo sapiens atau manusia modern saat ini. Padahal tidak demikian. Bumi ini pernah menjadi tempat beragamnya spesies manusia. Ada pembahasan tentang genus yang lebih tua di buku ini, yaitu Australopithecus atau kera selatan di Afrika yang berevolusi 2,5 juta tahun lalu menjadi Homo awal dan pergi ke utara Afrika, Eropa, dan Asia. Tapi saya nggak membahas itu di sini karena terlalu rumit bagi pemahaman saya. Dan itu juga bukan bidang saya takut salah menyampaikan. Hanya saja dulu kita sebelum revolusi kognitif ya sama aja kayak dalam tanda kutip hewan-hewan lainnya. Atau disebut insignificant animals, insignificant apes yang bertahan hidup dari hari ke hari dan berkembang biak seperti lainnya. Yang menarik adalah kenapa kita sekarang bisa jadi satu-satunya spesies manusia. Di situ disebutkan ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah inbreeding atau kawin campur, dan yang kedua adalah teori eliminasi. Inbreeding itu artinya spesies dulu kawin dengan spesies Homo lainnya sampai kedua populasi tersebut itu menyatu. Nah, apakah ini berarti ada orang-orang yang interspesies gitu? Apakah ada orang-orang campuran, misalnya sapiens dengan erectus, campuran sapiens dengan neanderthal? Jadi kita tuh tidak murni sapiens. Dan beberapa tahun lalu kalau kita nonton orang-orang sedang gemar-gemarnya tes pakai DNA kit gitu, dan memang ada beberapa persen
hasilnya adalah gen Neanderthal ikut dalam gen orang-orang Eropa. Tapi dikatakan juga bahwa di dalam ranah biologi itu tuh sebetulnya abu-abu. Ini agak dijelaskan di versi grafisnya sih. Ada satu titik di mana dua populasi tersebut cukup berbeda, tapi bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Bukan kayak persilangan hewan yang kemudian keturunannya itu steril atau tidak dapat berkembang biak. Tapi sebetulnya saya juga nggak paham. Ya, dan juga ada pembahasan kenapa gen-gen Neanderthal itu bisa dimiliki oleh beberapa spesies saat ini, khususnya orang-orang Eurasia. Jadi itu adalah gen Neanderthal yang tanda kutip mujur atau beruntung gitu ya, dapat menumpang di Sapiens. Kemudian teori yang kedua adalah eliminasi. Kita Homo sapiens telah membantai spesies lainnya karena they were too familiar to ignore but too different to tolerate. Jadi apakah kita semacam takut dengan keberadaan sesuatu yang dianggap asing begitu? Kalau di teori ini, apakah berarti kita adalah sapiens murni? Nah, benarkah demikian? Mengingat dulu Homo Neanderthal mendiami Eropa, kawasan Eropa atau Eurasia seperti itu, dan Homo erectus di kawasan Asia. Kemudian kita masuk ke revolusi pertama, yaitu revolusi kognitif yang terjadi sekitar 70.000 tahun silam. Jadi dikatakan ada mutasi genetik di otak sapiens sehingga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan bahasa yang sangat fleksibel, bisa merangkai kata atau menghasilkan kalimat dalam jumlah yang tak terbatas. Dan sebagai makhluk sosial, sapiens gemar bergosip dalam kelompok satu dan kelompok lainnya, membicarakan ya sapiens satu dengan lainnya ya. Penentuan ketua kelompok pun juga bisa dari gosip-gosip ya tentang seperti apa sih kemampuannya dan sebagainya. Selain itu, sapiens juga mampu menyebarkan informasi tentang sesuatu yang wujudnya bisa saja tidak ada secara konkret, tapi itu diterima. Misalnya kalau kera-kera lainnya bilang ada singa sebagai peringatan, karena benar-benar ada singa, tapi kalau kita bisa saja mereka-reka informasi tersebut itu, misalnya ada manusia berkepala singa sebagai kayak arwah pelindung gitu, dan itu bisa diterima kayak gitu, sehingga bisa muncul legenda, mitos, dan dirajut sebagai fiksi bersama yang dipercayai. Dan lewat kemampuan berbahasa itu, sapiens bisa bekerja sama dalam kelompok yang lebih besar sampai 150 orang karena juga mempercayai narasi-narasi yang sama gitu. Di buku ini juga dinyatakan adanya kekosongan pengetahuan bagaimana para leluhur kita tuh sebetulnya menjalani hidup kayak seperti apa sih relationship, atau betulkah kita monogami, hidup dalam komunitas tanpa harta pribadi atau lainnya. Dari versi grafisnya sendiri di sekitar bab ini juga dijelaskan sapiens dulu mungkin lebih banyak tahu dalam hal kehidupan, misalnya survival gitu, daripada sapiens yang sekarang. Dan kita atau sapiens yang sekarang ini bisa menghasilkan penemuan atau teknologi yang mutakhir karena mampu bekerja sama bahkan dengan yang tidak dikenal atau yang tidak saling mengenal sebelumnya dalam lingkup jutaan orang gitu. Jadi bisa bekerja sama dalam lingkup yang sangat banyak karena mempercayai satu narasi yang fiksi itu ya, yang tidak selalu benar-benar ada begitu. Dampak dari revolusi kognitif itu, sapiens mengeksplorasi dunia ya. Jadi sebelum revolusi kognitif, sapiens itu mendiami benua Afrika, Eropa, dan Asia. Namun setelah revolusi kognitif, sapiens bisa sampai ke belahan bumi lain. Megafauna Australia dipercayai banyak dilenyapkan oleh sapiens. Pada versi sapiens grafis, menarik sekali ya, ada ilustrasi megafauna yang menurut saya lucu tapi kayak kasihan gitu. Mereka tuh atau hewan-hewan yang hidup di luar Afrika, Asia, Eropa belum belajar takut dengan keberadaan sapiens. Jadi belum merasa terancam, seolah kayak nggak tahu menau tentang sapiens, tahu-tahu punah karena sapiens tersebut mulai bereksplorasi di daratan mereka.
Tapi ada juga sih pembelaan-pembelaan bahwa iklimlah yang merubah alam. Tapi tetap aja argumen yang kuat, sapiens tetap berkontribusi dalam merusak lingkungan. Kalau dikontekskan saat ini, sejak revolusi industri sampai sekarang, mungkin kita juga sudah tahu ya apa konsekuensi tindakan-tindakan kita terhadap lingkungan. Kalau dulu mungkin sapiens itu tidak sadar atas tindakan mereka, tapi kalau sekarang kenapa kita tetap melakukan hal-hal yang merusak lingkungan padahal kita sudah sadar seperti itu. Kemudian kita lanjut ke revolusi kedua atau revolusi pertanian. Sapiens kenal dengan kegiatan menebar biji, menyirami tanaman, dan menggiring hewan. Revolusi pertanian ini terjadi sekitar 12.000 tahun silam. Menariknya, menurut Harari, revolusi pertanian ini semacam jebakan Batman bagi sapiens. Justru tanamanlah yang mengatur hidup sapiens. Misalnya, gandum itu butuh banyak air dan segala macam persyaratannya agar dapat tetap hidup. Jadi sapiens berusaha keras agar tanaman-tanaman tersebut bisa hidup seperti itu. Dan itu mengakibatkan adanya surplus pangan karena bisa disimpan gitu. Teknologi berkembang, sebagainya mulai menetap, berkembang pula lah desa besar menuju kota kecil, kota besar, atau jejaring yang lebih besar seperti itu. Dan menghadapi perkembangan itu, otak tunggal sapiens tidak mampu menampung segala macam informasi yang dibutuhkan, maka muncullah penulisan. Dan karena semakin berkembang jumlahnya, sebagai pemersatu manusia atau sapiens, spesies manusia sapiens, adanya penciptaan mitos bersama. Jadi kayak tatanan khayalan seperti aturan hukum, kepercayaan, agama, ideologi. Cara meyakinkan orang yang saling tidak mengenal untuk dapat bekerja sama itu ya adalah mempercayai mitos-mitos bersama. Kemudian di bab selanjutnya ada mengenai pemersatu umat manusia, yaitu ada 3 hal, uang, imperial, dan agama. Disebutkan di sini, tatanan khayalan ini adalah sesuatu yang kolektif dari sapiens. Apabila berhenti mempercayainya, sapiens itu yang berhenti mempercayainya hanya segelintir, maka nggak berdampak apapun. Tapi kalau tiba-tiba seluruh sapiens menghentikan kepercayaannya terhadap hal fiktif tadi ya, bisa saja runtuh. Namun, apabila ingin secara serentak mengingkari hal tersebut, butuh kekuatan yang sangat besar untuk mengubah kesadaran, mungkin kalau sekarang miliaran orang gitu. Yang pertama adalah uang. Uang melibatkan realitas yang eksis semata-mata dalam imajinasi manusia, sapiens. Uang memiliki kepercayaan universal sehingga memungkinkan jutaan orang yang saling asing atau tidak mengenal sebelumnya bekerja sama secara efektif dalam perdagangan dan industri. Mungkin uang itu materialnya adalah logam atau bahan-bahan lainnya seperti kerang gitu, namun nilai yang dikandungnya dipercaya sebagai alat tukar yang universal dan inklusif. Yang kedua adalah imperium. Menariknya, selama ini mungkin ada hal-hal negatif jika kita mendengar kata imperium. Jadi imperium itu kayak lekat dengan penaklukan, pembantaian, dan penindasan bangsa lain. Tapi ini juga sebagai penyatuan sapiens, karena imperium itu adalah politik yang stabil seperti itu di dunia ini. Dan karena itu kebudayaan bisa saling melebur. Jadi bukan berarti imperium itu tidak ada peninggalan yang bernilai. Walaupun imperium itu sudah nggak ada, tapi budaya yang dijalankan itu oleh sapiens diturunkan terus-menerus. Kalau kita menolak warisan imperium, sama juga dengan menolak sebagian besar budaya manusia. Dan di sini juga dipertanyakan apakah ada kebudayaan yang betul-betul otentik seperti itu. Imperium nyatanya juga mengembangkan filsafat, seni, keadilan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah agama. Peran agama adalah memberikan kekuatan yang superhuman atau melampaui manusia. Agama menegaskan hukum itu bukan dari manusia, tapi oleh kayak otoritas yang mutlak, tertinggi, dan itu diturunkan ke manusia seperti itu, untuk kestabilan sosial. Ada pembahasan tentang pemujaan terhadap manusia, dan ini semacam disamakan dengan agama, disertai dengan contoh-contohnya. Menariknya di buku ini bahkan ada diagram Venn gitu antara sepak bola, teori relativitas, dan agama. Itu dapat dibaca lebih lanjut untuk hal ini. Kemudian untuk ekonomi,
ini menarik bagi saya tentang optimisme manusia ya, atau optimisme sapiens terhadap barang-barang yang imajiner yang belum eksis saat ini dengan sesuatu yang dinamai kredit. Jadi kredit itu memungkinkan membangun masa kini dengan biaya masa depan. Asumsinya sumber daya masa depan itu pasti lebih berlimpah dan kondisinya lebih baik dibandingkan dengan masa kini. Kemudian bergulir lagi di revolusi sains. Jadi sains modern itu didasari dari ignoramus, artinya mengetahui ketidaktahuan. Jadi manusia mengetahui bahwa pengetahuannya terbatas, maka dari itu ada eksplorasi yang dilakukan gitu. Adanya observasi, penggunaan matematika, dan kepercayaan kemajuan sains akan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi manusia, kayak kemiskinan, penyakit, perang, kelaparan, bahkan kematian, kayak gitu. Dan ini juga menarik karena bangsa Eropa ini berniat untuk mengisi dalam tanda kutip peta kosong dunia seperti itu di saat orang Asia dan kerajaan-kerajaannya itu tidak se-excited itu. Kemudian tentu saja ada kepentingan di balik perkembangan sains. Misalnya kayak seleksi proposal funding penelitian pasti ada kepentingan ya di baliknya ya. Kemudian selama miliaran tahun sains mengantarkan 3 orang pertama berhasil ke bulan. Mungkin maksudnya ini yang disaksikan oleh manusia lainnya. Seperti itu. Kemudian ada juga peristiwa penjatuhan bom atom, misalnya Hiroshima Nagasaki, yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup sapiens. Jadi teknologi ini muncul karena revolusi sains, itu tidak hanya bermanfaat, tapi ternyata juga bisa mengancam keberlangsungan hidup sapiens. Ya, sementara itu revolusi terus berjalan, disadari atau tidak, mentransformasikan pertanian agraris menjadi era industri modern dengan mengubah inti tradisional masyarakat yang tadinya keluarga itu ditandai dengan karakter komunitas yang kuat, kini semakin melemah. Jadi yang kuat sekarang itu adalah individu, negara, dan pasar atau market sebagai komponen yang sangat menonjol di era-era sekarang, apalagi dengan kapitalisme, kemudian muncul konsumerisme dan sebagainya. Nah, pertanyaannya itu, apakah kondisi ini lebih baik daripada kondisi sebelumnya dengan konsumerisme yang kita hadapi sekarang, terlebih lagi dalam masalah lingkungan yang dieksploitasi demi industri, seperti itu. Kemudian, melanjutkan lagi, di era sekarang ini, sapiens ingin terbebas dari batas-batas yang ditentukan oleh biologi tentang hidup. Kematian itu tidak hanya sebagai sesuatu yang menyeramkan, gitu. Bahkan kematian bisa saja hanya dianggap sebagai persoalan teknis semata. Ada istilah amortal, bukan immortal ya. Amortal itu bagi sapiens selama tidak ada trauma yang mematikan, kehidupan manusia dapat berlangsung tanpa batas. Perkembangan sains bergulir sampai ada rekayasa biologis, rekayasa cyborg yang menggabungkan bagian organik non-organik, misalnya kayak sapiens dengan tangan bionik, atau rekayasa kehidupan anorganik. Dan sabrek wacana-wacana lainnya kayak menghidupkan kembali Neanderthal, sampai bagaimana cara satu cyborg dapat mengambil ingatan cyborg lainnya gitu. Kemudian dikisahkan di sini manusia menjadi Tuhan atau berlanjut di buku selanjutnya adalah Homo Deus. Tapi ini akan saya ulas kapan-kapan. Baik, pendapat saya saat membaca buku ini tidak semua judul menarik perhatian, jadi kayak ada masanya on off pengen skip, tapi kok ya penasaran seperti itu. Mungkin untuk orang awam seperti saya, derasnya informasi di buku ini kadang terasa terlalu padat, walaupun sebenarnya sudah diakomodasi 500 halaman. Beruntung bahasa Prof. Harari ini sederhana, jadi ya susah payah bisa dilalui 500 halaman itu. Tapi secara keseluruhan asik ya membacanya. Kemudian ada konten buku ini tentang agama yang mungkin agak sensitif bagi orang-orang religius karena standpoint-nya ini seperti tidak ada penciptaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada juga bagian-bagian yang membuat saya iba terhadap hewan ternak dalam beberapa sistem peternakan modern dan hewan untuk percobaan sains.
Untuk hewan ternak sendiri ini saya juga nggak tahu ya, karena saat ini saya juga bukan vegetarian. Di satu sisi itu yang nyatanya kita sebagai sapiens lakukan dari dulu sampai sekarang, makan daging gitu ya. Mungkin caranya untuk mendapatkan daging ternak itu yang secara keji atau tidak. Kemudian untuk perbedaan buku teks dengan versi grafisnya, di versi grafis ini ternyata hanya mengcover bagian satu sebelum revolusi pertanian. Tapi menurut saya menarik sekali ya, karena ada plot cerita tanpa mengganggu substansi dari buku tersebut. Kalau di buku teks kan ya diceritain sama Prof. Harari ya. Kalau di grafis ada tokoh-tokoh yang bergantian cerita. Saya personal sih seperti rasanya menjadi ponakannya Prof. Harari ya, yang sering diajak jalan-jalan. Walaupun tokoh keponakan ini nggak 100% ikut gitu. Sampai kita diajak nonton adegan peradilan Sapiens gitu yang endingnya itu membuat agak terhenyak sekaligus merenung hubungan kita dengan lingkungan seperti itu. Jadi versi grafis ini bukan semata-mata teks yang diilustrasikan, tapi kayak narasinya Prof. Harari diceritakan kembali dengan pendekatan yang berbeda dan sangat menarik. Kadang ada dengan parodi, ada jokes-jokesnya gitu, dan menurut saya malah lebih jelas atau lebih asik membaca grafisnya. Tapi kedua versi ini sangat asik untuk dibaca dan dibahas bersama teman-teman, pasangan, maupun keluarga. Saya tuh jadi ingat ada yang menulis reply tentang buku ini di suatu thread Twitter, seolah-olah pembaca buku itu kayak presensius. Menurut saya itu malah mengurungkan niat baik orang-orang untuk baca. Padahal baca buku kan adalah kegiatan yang bermanfaat daripada misalnya sebar hoax gitu. Dengan membaca buku ini kita bisa mendapatkan wawasan tentang kemungkinan-kemungkinan apa saja sih yang menjadikan posisi kita, sapiens, seperti saat ini. Dan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, baik ke sesama maupun ke lingkungan gitu. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa kejadian-kejadian yang sekarang ada itu sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang dilakukan atau kejadian-kejadian pada pendahulu kita dengan perbedaan konteks, waktu, dan teknologi. Ya, semacam itu. Buku selanjutnya adalah Homo Deus. Ini juga kapan-kapan pengen saya ulas, saya baru berusaha untuk memahaminya. Baik, seperti itu saja untuk ulasan dari Sapiens. Mohon maaf jika ada kekurangan atau terlalu berbelit-belit gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.